Puji nama Tuhan, Shalom. Wah, tadi suaranya sangat keras sekali. Dilanjutkan terus kerasnya Bapak Ibu. Shalom. Iya, Indonesia sudah merdeka. Percaya hidup kita sudah merdeka juga, amin. Ada orang yang komentar, apa Indonesia merdeka, keadaan seperti ini. Dia tidak tahu saja bangsa yang diperbudak itu hidupnya seperti apa. Dulu Indonesia sebelum merdeka hidupnya seperti apa. Nah, sekarang kita bebas mau sekolah di mana, mau bekerja di mana, mau liburan kemana, tidak ada yang mengintimidasi Bapak Ibu. Amin. Ya puji Tuhan, kita bersama tim dari Yes Jakarta kemarin sudah mengikuti YLC di Malang. Saya rasa juga ada teman-teman kita dari Sulawesi ya, dari Manado. Ikut ya Bu ya di YLC di Malang. Dan ada kabar baik Bapak Ibu, setelah selesai acara, lalu kami duduk bersama dengan Pastor Andi Simon, dan Pastor Andi Simon mengusulkan, mudah-mudahan terjadi, kita doakan. Pastor, buatlah acara KKR di Yes Jakarta, saya akan hadir katanya. Gak ada yang amin? Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Wah, saya menerima berkat itu berani enggak ya? Hah? Sebelah sini berani enggak ya? Berani ya. Lalu saya tawarkan, gedung kita 180 orang kapasitasnya. Kita akan cari gedung yang lebih besar, menampung 1.000 sampai 2.000 orang. Saya bilang. Kalau di gedung yang lain saya tidak mau hadir. Saya hanya mau hadir di gedung Yes Jakarta sekarang katanya. Wah, ini tantangan bagi saya. Lalu kami rapat sebentar, nanti akan melibatkan semuanya rapatnya. Dimunculkanlah kelemahan-kelemahan kita. Gedungnya seperti ini, mampu enggak? Keamanan seperti apa? Oke, ya udah kita bicarakan solusinya apa. Dan ini nanti akan berlanjut Bapak Ibu, karena Pastor Andi Simon bersama Pastor Yusak akan ke sini. Nanti waktunya yang terpenting mereka sudah memberikan hati untuk Yes Jakarta. Gedungnya harus di sini katanya, tempatnya. Mau nanti jalannya penuh seperti apa, enggak apa-apa, kita viralkan biar rame katanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bagi saya itu berkat yang cuma-cuma ya. Itu namanya anugerah kasih karunia. Siapa sih Yes Jakarta? Siapa sih kita? Sehingga kita dilirik, dan sebagai pemanasannya hari Minggu depan, dan bukan hanya pemanasan, sudah cukup terlalu panas juga. Minggu depan kita akan, harusnya hari ini perayaan kemerdekaan kita laksanakan, tapi kita undur minggu depan, dilayani oleh senior Pastor Yusak, sehingga dress code-nya juga. Nah ini Bapak Ibu, hari Minggu depan nanti selernya ini dikirim di grup-grup, mulai hari ini pulang ibadah, postinglah di medsos Bapak Ibu semuanya, supaya hari Minggu depan itu ramai. Kita buat konsep kemerdekaan, dan pemenang-pemenang perlombaan minggu-minggu yang lalu itu akan diberikan di minggu depan ya. Jadi yang juara-juara, kecuali Pak Erwin nggak datang. Oh, pengamanan ya besok ya, kecuali Pak Erwin seharusnya nggak dapat hadiah itu. Karena setiap perlombaan juara satu terus. Belum ada yang ngalahin dia. Oke, kita masuk ke firman Tuhan. Masih di tema yang sama, yaitu tentang His glory in place of our shame. Yaitu kemuliaannya menggantikan aib kita, rasa malu kita. Saya selalu kalau ada jemaat menyampaikan masalah kepada saya tidak langsung buru-buru memberikan solusi. Lakukan A, lakukan B, lakukan C. Saya harus menyelidiki, meneliti terlebih dahulu akar masalah. Kalau kita melihat buah itu busuk, pohon itu buahnya banyak busuk, lalu kita ambilin buah-buah yang busuk supaya tidak ada lagi yang busuk, percayalah, buah yang busuk akan bermunculan lagi.
Bahkan akan lebih banyak lagi busuknya. Jadi masalahnya bukan pada buahnya, bukan pada actionnya, bukan pada perbuatannya. Tapi akarnya, penyebab dia melakukan itu apa. Saya pernah jemaat datang, konseling, masalah keuangan, darurat terus keuangannya kok tiap bulan masalah. Karena saya punya konsep, biaya hidup itu sangat murah, amin. Gaya hidup yang mahal. Mau gaji 500 bisa hidup kok. Tapi gaya hidup, mau gaji 100 juta bisa kurang. Lalu saya tanya, mau dipulihkan? Mau. Mau bebas dari masalah ekonomi? Mau. Kita buka-bukaan. Bapak gaji berapa? Ibu gaji berapa? Kumpulkan penghasilannya berapa. Setelah dikumpulkan, pengeluarannya apa saja. Nah, kelihatan kan sumbernya? Masalahnya di mana? Ternyata masalahnya tidak mau masak di rumah. Pagi, siang, malam, jajan, makan di luar. Cuman uang makan saja habis hampir 5-6 juta. Bapak Ibu tahu uang makan kami 1 bulan berapa? Kecil sekali, jauh di bawah itu. Pernah saya sampaikan di sini, orang berkata, masa pastor segitu? Ya kami bisa mencukupkan supaya kami tidak berkekurangan, minimal berkecukupan. Karena apa yang Tuhan sediakan hari ini untuk kita, pasti hari ini Tuhan cukupkan tidak berkekurangan. Amin. Mari kita lihat akar permasalahan kenapa manusia itu hidup di dalam aib, hidup di dalam sesuatu yang buruk. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Maka terbukalah mata mereka dan menyadari bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Terus, ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Elohim yang sedang berjalan di taman itu pada senja hari yang dingin, Adam dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Yahweh Elohim di antara pohon-pohon di tengah taman itu. Oke, yang menjadi pertanyaannya adalah berkata, kita lihat dulu ya. Maka terbukalah mata mereka dan menyadari bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka menyadari bahwa mereka apa? Apakah sebelumnya mereka tidak sadar? Mereka telanjang. Bapak Ibu, kalau tidak percaya kita lihat ayatnya. Ayo, yang di bawah. Ini sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mereka keduanya itu telanjang, manusia dan istrinya. Namun mereka tidak merasa. Tidak ada yang beda. Sebelum jatuh dan sesudah jatuh sama-sama keadaannya. Sebelum mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka juga telanjang, mereka tidak merasa malu. Tetapi kenapa di sini, maka terbukalah mata mereka menyadari bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apa yang dimaksud di situ telanjang di situ? Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia menyadari mereka telanjang. Setelah mereka menyadari mereka telanjang, lalu yang kedua adalah mereka mengambil daun ara, membuat cawat. Yang ketiga, yang keempat, bersembunyi. Jelas ya rentetannya. Jadi telanjang di situ, mari kita kupas ya. Kalau di Kejadian 2 ayat yang ke-25, telanjang di situ tidak malu, tidak takut, terbuka, persekutuan dengan Elohim, tidak ada kecurigaan terhadap sesama. Itu berbicara tentang kepolosan. Sedangkan di Kejadian 3 ayat 7 dikatakan mereka menjadi malu, menjadi takut, menutup diri, bersembunyi dari Elohim. Keterasingan, kesadaran akan dosa, kehidupan yang
terluka oleh dosa. Di sini di Kejadian 2 ayat 25, mereka tidak melihat diri mereka. Tapi mereka melihat, Adam melihat Hawa itu gambar Tuhan. Hawa melihat Adam itu gambar Tuhan. Sehingga Adam tidak melihat Hawa ini mangsa. Dan Hawa tidak melihat Adam ini predator. Jadi tidak ada ketakutan di sana. Aman semuanya. Coba kenapa sih rumah kita kalau kita pulang, kalau kita pergi rumah kita kunci? Hah? Takut ada maling, tidak ada keamanan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, semuanya aman-aman saja. Jadi manusia tidak perlu perlindungan, tidak perlu keamanan, karena semua mereka memberikan keamanan. Kehadiran Hawa membawa keamanan, kehadiran Adam membawa keamanan. Tidak perlu takut kemana-mana. Saya kalau pergi keluar kota bersama istri, otomatis anak berangkat sekolah naik Grab. Itu istri saya mulai dari rumah sampai ke sekolah video call naik Grab. Pulangnya juga demikian, video call naik Grab. Udah di mana? Terus saja, pegang saja. Pegel mak, iya pegang aja, letakin aja di situ. Karena merasa tidak aman. Seandainya semua aman, tidak perlu pakai video-video call, tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada tentara, tidak perlu ada keamanan. Karena semuanya aman. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia melihat dirinya itu sebagai mangsa. Manusia melihat dirinya itu sebagai pembawa kesialan, pembawa masalah. Sehingga mereka melihat dirinya itu sebagai ciptaan yang buruk. Masih ada Bapak Ibu yang melihat Bapak Ibu itu sebagai saya ini orang enggak layak, saya ini orang miskin, saya ini orang tidak mampu, saya ini orang BODO, saya ini orang jahat. Jika Bapak Ibu berkata demikian, maka kita seperti memandang diri kita telanjang. Lalu, apa usaha manusia untuk menutupi itu semuanya? Firman Tuhan berkata, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Maka terbukalah mata mereka dan menyadari bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Setelah mereka menyadari mereka sudah terpisah dari Tuhan, tidak ada lagi kemuliaan Tuhan, tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi kemuliaan, tidak ada lagi sesuatu yang baik. Mereka berusaha memperbaiki diri, menutupi ketelanjangan itu dengan apa? Menyemat daun pohon ara. Daun ara adalah solusi manusia menutupi aib. Mereka selalu berusaha menutupi aibnya. Manusia selalu mencoba menutupi dosanya dengan daun ara. Apa itu daun ara? Para teolog-teolog menafsirkan daun ara itu bisa berbicara tentang agama mereka. Menutupi kalau mereka sudah beragama, bahkan sudah berpakaian tertentu, seolah-olah mereka sudah kudus, sudah suci. Yang tidak mengikuti agamanya berdosa. Karena itu orang Farisi merasa mereka itu paling kudus di antara umat orang Israel. Apalagi para imam. Lalu perbuatan baik, kekayaan. Karena itu ketika orang kaya datang kepada Yesus, Guru, untuk masuk surga apa yang harus kami lakukan? Dia sudah kaya, sudah berbuat baik, beramal. Lalu dia berpikir dengan kebaikan, dengan ibadahnya, lalu dengan kekayaannya, dia sudah bisa membeli surga. Lalu ketika Yesus berkata, tinggalkan segala sesuatu dan ikutlah aku. Lalu dia menyesal karena begitu banyaknya kekayaannya. Lalu para murid-muridnya heran. Yang kaya saja
sukar masuk surga, apalagi kami yang miskin. Yang punya posisi, yang punya jabatan di pemerintahan, di pelayanan saja sukar masuk surga, apalagi kami jemaat biasa. Saya dulu berpikir Bapak Ibu, orang yang melayani di gereja, di mimbar itu, orang yang paling kudus dibandingkan jemaat. Iya kan? Mungkin Bapak Ibu masih berpikir demikian. Kami lebih kudus dibandingkan Bapak Ibu. Kami lebih suci dibandingkan Bapak Ibu. Itu dulu pemikiran saya. Apalagi kalau sudah pakai jas. Urapannya. Tapi firman Tuhan mengajarkan apa? Tuhan berkata, percayalah. Bukan soal jabatan, bukan soal kekayaan, bukan soal pendidikan. Apa yang mustahil bagi manusia, itu mudah bagi Tuhan. Amin. Banyak orang berusaha untuk hidupnya dipulihkan. Untuk hidupnya disembuhkan. Dengan cara-cara yang dapat dia lakukan. Apakah itu salah? Apakah memakai daun ara itu salah? Masalah utama bukan salah memilih daun ara, tetapi akar masalahnya. Tadi yang saya buat pembukaan, orang selalu menyelesaikan, mengambil, memetik, membuang buah-buah yang busuk itu. Tapi akar masalahnya tidak diselesaikan. Akar masalahnya bukan pada letak agamanya. Akar masalahnya bukan letak pada kesalehannya. Jadi orang mau cantik tidak jadi masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau berdandan cantik, mau operasi, mau mempercantik badan, mau apa lagi? Kalau saya guyon-guyonan sama istri, kalau tiba-tiba ada yang ngajak kamu atau kasih uang miliaran, kau mau jadi apa? Mau melakukan apa? Guyonan-guyonan, boleh dong Bapak Ibu guyonan, kan berhayal kan. Ini guyonan di kamar. Satu apa? Sedot lemak. Apalagi ininya dikecilkan. Oplas ini digedein. Jadi seksi lah Pak. Seksi sekali loh. Saya ngomong, ini istriku ini belum pulih citra dirinya. Kan berhayal. Bercanda enggak benaran. Nah, kalau papa. Kalau tiba-tiba ada orang kasih miliaran. Apa yang papa lakukan? Saya harus rohani dong Bapak Ibu. Saya mau beli gedung gereja. Tepuk tangan dong. Lalu lantai bawah ini saya kasih entah buat kafe kah, makanan kah, supaya tiap siang ada makan gratis. Tepuk tangan yang itu dong. Lalu istri saya ngomong, uangnya dari mana kalau tiap siang makan gratis? Berhayal lagi kan? Kan ini kan hayalan diprotes. Kalau kasih jemaat atau orang-orang setiap siang makan gratis, uang kita dari mana Pak? Berhayal lagi. Cukup. Buatlah bahagia diri kita saat berhayal. Berhayal pun susah. Jadi kalau berhayal itu buat berdiri Bapak Ibu senang ya. Jadi letaknya bukan pada daunnya, letaknya bukan pada perbuatannya, letak masalahnya adalah mereka memberontak terhadap Tuhan. Kalau akar masalahnya tidak diselesaikan, mau apapun yang dilakukan, hasilnya tetap salah. Bukan daun aranya. Saya sampai menafsirkan seandainya Adam dan Hawa memakai kulit binatang, tetap salah. Masalahnya bukan pada kulit binatangnya, masalahnya bukan pada daun arahnya, masalahnya mereka memberontak kepada Tuhan. Selesai. Mau agama apapun yang dilakukan, diikuti, selagi mereka menolak Tuhan yang benar, salah. Sesaleh apapun kita,
Sekaya apapun kita, selagi kita menolak Tuhan yang hidup, salah. Letak masalahnya bukan pada agama. Letak masalahnya bukan pada pekerjaan kita. Letak masalahnya bukan pada posisi pangkat kita. Letak masalahnya kita menolak Tuhan yang benar. Kalau sudah jelas letak masalahnya, baru sang sumber solusi itu mendatangi. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi Yahweh Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan wanita ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dan Yahweh Elohim, nah ini keren Bapak Ibu. Setelah Tuhan membahas itu semua, ditutup dengan ayat ini. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya, mengenakannya pada mereka. Mereka sudah telanjang, menutupi dosa itu dengan perbuatan mereka sendiri, dengan karya mereka sendiri. Lalu Tuhan ganti. Kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Elohim tidak sekedar berkata ganti pakaianmu. Tetapi Elohim mencari manusia. Karena sudah hilang kan? Sudah tidak berada lagi di posisi yang semula itu. Lalu memanggil manusia. Setelah dipanggil, menghakimi dosa itu. Apalagi meremukkan iblis. Yang terakhir, memberikan pakaian. Di Taman Eden, Tuhan yang memberikan solusi. Itu gambaran dari Yesus yang datang ke dunia, mencari manusia, memanggil manusia, menghakimi dosa itu di tubuhnya, dan menghancurkan kepala iblis itu di kayu salib, dan memberikan pakaian kepada kita. Ketika Petrus jatuh meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak menghakimi. Tuhan tidak lagi berkata seperti di Taman Eden, "Hai Adam, di manakah engkau?" Sudah selesai konsep itu. Yang Yesus lakukan, Petrus, kemari, makan. Kamu lapar. Yesus tidak mencarimu untuk menghakimimu. Karena penghakiman kita, yaitu dosa itu, sudah ditimpakan ke tubuh Yesus. Yesus tidak melakukan lagi apa yang sudah terjadi di Taman Eden. Hai Adam. Adam itu manusia. Di manakah engkau? Apa yang engkau lakukan? Perkataan itu tidak terulang lagi. Yesus yang mencarimu. Yesus yang mengasihimu. Yesus yang memulihkanmu. Bahkan Yesus berkata, "Mari kepadaku. Engkau letih, engkau lesu, engkau berbeban berat." Apa bebanmu? Apa masalah dalam pekerjaanmu? Apa masalah dalam pendidikanmu? Apa masalah dalam rumah tanggamu? Jangan cari pohon ara, daun ara. Yesus sendiri yang berkata, "Mari, aku memberikan kelegaan." Segala aspek hidup kita kelegaannya ada pada Yesus. Jangan cari solusi yang lain di luar Yesus. Datang kepada Yesus. Yesus tidak hanya menyelamatkan kita, tapi ayat terakhir dikunci dengan memberikan pakaian. Apa sih pakaian itu? Sepenting apa sih pakaian itu? Ayo kita baca. Supaya Bapak Ibu jangan selalu berkonsep pakaian itu ya seperti yang kita pakai sekarang. Kalau konsepnya seperti itu jadi kurang menarik karya Tuhan. Ayo sama-sama kita baca. Yesaya 61 ayat 10a. 1, 2, 3. Aku sangat bersukaria di dalam Yahweh. Biarlah jiwaku bersukacita di dalam Elohimku. Sebab yes. Udah berbeda. Bukan kulit domba itu lagi. Ini masih bentuk nubuatan.
kita berpakaian keselamatan, berjubah kebenaran. Apa yang dimaksud? Ayo kita lihat dulu. Saya ambil aja inti-intinya. Pakaian yang Tuhan kenakan untuk manusia, Yesaya 61:10. Pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Zakaria 3 ayat 3-4. Pakaian kotor diganti dengan pakaian pesta. Anak yang hilang. Ilustrasi anak yang hilang yang Yesus perumpamaan, Lukas 15 ayat 22. Anak yang hilang dipulihkan, diberi jubah terbaik. Ada apa dengan pakaian? Kenapa Tuhan sangat peduli tentang pakaian mereka? Ayo kita lihat gambar yang sederhana Bapak Ibu. Seragam atau pakaian menunjukkan pertama identitas. Kalau kita dalam keramaian ada polisi, ada tentara, ada Pastor Petrus di sana, ada perawat, ada guru. Tiba-tiba Ibu Indah kecopetan. Ada yang ambil dompetnya. Kira-kira Ibu Indah datang ke siapa? Datang ke Pastor Petrus? Ada di sana polisi, ada di sana tentara. Kira-kira mendatangi siapa, Bu? Polisi ya? Atau mendatangi pastornya? Nanti kalau pastornya yang didatangi, pastornya akan menjawab. Demikian firman Tuhan. Jika sesamamu meminta sehelai bajumu, kasihlah 2 helai. Ampunilah orang yang menyakitimu. Uangku, pastor. Ya salah datang, salah alamat. Datang ke siapa? Polisi dong. Tentara dong. Jadi kalau polisi yang benar kan harus seperti itu ya. Jadi ketika melihat pakaian kita lihat identitasnya itu apa dan tugasnya itu apa. Nah ketika tiba-tiba ada yang pingsan, masa mendatangi tentara, ada dokter di situ. Jadi kita tahu lihat dengan melihat seragamnya, dengan melihat pakaiannya, kita tahu identitasnya apa, kita tahu tugasnya apa. Saudara, Bapak Ibu sudah mulai mengikuti? Lalu kita tahu dia pelayanan di mana atau kita tahu siapa yang menjadi tuannya. Lewat pakaian itu siapa menjadi pemiliknya. Sekarang kita berpakaian apa? Ayo kita baca kebenaran firman Tuhan. Ini ayat yang terakhir, 1, 2, 3. Kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Yang terakhir, tetapi kamu kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Dan janganlah membuat khayalan untuk memuaskan nafsu dagingmu. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Pakaian atau jubah yang kita kenakan adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita tidak berjubah keagamaan. Kita tidak berpakaian kekayaan. Tapi kita berpakaian memakai Yesus Kristus Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu bercermin, engkau tidak melihat lagi, ini orang yang berdosa, ini orang yang gagal, ini orang yang jahat. Tapi lihatlah di cermin itu, ini orang yang dikasih Yesus, ini orang yang diperkenan Yesus, ini orang yang dipilih Yesus, dan ini orang yang diberkati Tuhan Yesus. Itu adalah saudara dan saya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lihat Bapak Ibu, sekarang kita telah mengenakan Tuhan Yesus dalam diri kita. Jadi bukan lagi mengenakan pohon ara itu, keagamaan itu. Inilah yang menjadi fondasi akar masalah dunia ini. Akar masalahnya dunia tidak memakai Yesus Kristus, tidak mengenakan Yesus Kristus. Kita yang mengenakan Yesus Kristus, kitalah yang menerima kemuliaan itu. Jadi Bapak Ibu lihat.
Kenakanlah Tuhan Yesus dalam pergaulan. Ketika Bapak Ibu menjalin hubungan anak-anak muda, lihat pacarmu itu, pandang pacarmu itu ada Yesus. Supaya kamu gak aneh-aneh ke dia. Jangan pandang pacarmu itu sebagai mangsa. Pelampias nafsu. Tapi pandang dia sebagai orang yang sudah mengenakan Kristus. Pandang mertuamu, orang tuamu, menantumu sebagai orang yang sudah mengenakan Kristus. Bukan sebagai orang pembawa kehancuran di dalam keluarga. Kalau semua saling memandang, istri memandang suaminya sebagai orang yang sudah mengenakan Kristus. Demikian suami memandang istrinya sebagai orang yang sudah mengenakan Kristus. Maka suami di luar tidak akan takut. Istri juga di luar tidak akan takut suaminya selingkuh. Di dalam pekerjaan juga. Waktu kita sendirian, lihat kita sudah mengenakan Kristus. Kadang Bapak Ibu yang sering terjadi, kita mengenakan Kristus itu di gereja. Kita mengenakan Kristus itu di pelayanan. Kalau sudah kerja dunia sekuler pastor berbeda. Dunia sekuler, dunia rohani berbeda pastor. Kalau dunia rohani, kalau saling bersapaan kita harus mengutamakan shalom. Shalom Ibu Yanti. Shalom Pak Heri. Kalau selesai pulang dari gereja, hoi. Padahal tidak ada dunia sekuler, tidak ada dunia rohani. Ketika kita memisahkan mana dunia sekuler, mana dunia rohani, maka kita akan menjadi dua karakter, dua kepribadian. Karena kita menganggap dunia ini ada dua. Dunia sekuler, dunia rohani. Kalau dunia sekuler, ya sudah. Lu jahat, gue jahat. Lu baik, gue baik. Apa yang lu tabur, itu yang lu tuai. Wah, main lulu, ya toh. Tapi di gereja beda. Anak Tuhan Yesus mau di pelayanan, mau di tempat pekerjaan, mau dimanapun kita berada, kita selalu mengenakan Kristus Yesus Tuhan. Bukan mengenakan yang lain. Di dalam membangun rumah tangga juga, kenakan Yesus Kristus Tuhan. Lihat identitasmu itu. Sudah identitas yang dipermuliakan Yesus. Saya dulu orang minder Bapak Ibu. Asli saya orang minder. Saya suka nyanyi. Apalagi trio. Apalagi kalau Pak Ringo ajak, Pastor ayo nyanyi. Enggak bisa saya tolak itu. Karena habitnya di sana dulu. Apalagi kalau sudah dikirim lagunya, ini Pastor kita pelajari, siap. Dulu, kalau sudah nyanyi Bapak Ibu, tampil di panggung. Saya ini orangnya demam panggung, tidak bisa nyanyi, tidak bisa ngomong. Benar tidak bisa nyanyi, tidak bisa ngomong. Orang berkata, kalau sudah mabuk, pasti makin berani. Minumlah sebanyak-banyaknya supaya demam panggungnya itu hilang. Sudah mulai. Trio, lupa saya Pak, trio apa waktu itu. Yang pasti itu bukan trio sesar itu, bukan. Dipanggil, waktu dipanggil nyanyilah kami. Waktu mau nyanyi sudah mulai oleng. Bukan mabuk, bukan groginya yang hilang. Suaranya yang hilang. Gak ada suara. Karena di dalam ini dingin semua. Efek mabuk itu gak ada. Setelah percaya Yesus, terima Yesus, apalagi disuruh ngomong. Gak berani dulu.
Sekarang Bapak Ibu, mau nyanyi di hadapan orang, ribuan orang, monggo. Mau disuruh khotbah di depan orang, ribuan orang, monggo. Karena apa? Aku bukanlah yang dulu lagi. Tapi kita semua sudah mengenakan Kristus. Karena ketika kita tampil, yang kita tampilkan adalah Yesus. Di dalam rumah tangga, suami istri yang ditampilkan adalah Yesus. Sebagai karyawan yang ditampilkan adalah Yesus. Sebagai pemimpin yang ditampilkan adalah Yesus. Tidak ada dunia sekuler, tidak ada dunia rohani. Semuanya berpusat kepada Yesus Kristus. Mau di dalam gereja, di luar gereja, dimanapun kita berada. Yang kita tampilkan, yang kita kenakan, yang orang lihat adalah Yesus. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, rumah tanggamu orang melihat ada Yesus dalam pernikahanmu. Anak-anakmu orang melihat ada Yesus dalam kehidupan anak-anakmu. Di dalam pekerjaanmu orang-orang melihat ada Yesus di dalam kehidupanmu, di dalam pekerjaanmu. Orang yang berada di dalam Yesus in Christ pasti akan selalu berjalan dari anugerah ke anugerah, dari mujizat ke mujizat, dari kemuliaan ke kemuliaan, dan saudara menjadi langganan mujizat Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Lihat Bapak Ibu, kemuliaannya telah menggantikan aib kita. Sekarang kita tidak berjubah, tidak berpakaian aib lagi. Tapi sudah berpakaian, mengenakan Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa melihat di samping kirimu, kalau itu suami, kalau itu istri, katakan, aku melihat Kristus dalammu. Kalau tidak ada samping kiri kanan, pura-pura ngomong aja. Aku melihat Kristus di wajahmu. Kalau saudara melihat Yesus di diri saya, tidak akan ada yang berani membicarakan yang buruk. Orang mau ngomong apa tentang senior pastor, saya selalu melihat Kristus ada dalam dirinya. Sudah puas ngomongnya? Terima kasih. Selesai. Karena yang saya pandang, Yesus. Kemarin waktu sidang, ada yang mengkritik-kritik, sudah selesai kritiknya? Sudah selesai. Pandanglah Yesus. Saya melihat jemaat Tuhan, saya melihat engkau penuh dengan kemuliaan Yesus. Jujur, tidak berani menyakiti jemaat. Karena menyakiti jemaat sama saja menyakiti Tuhan. Kebalikannya begitu juga dong. Menyakiti pemimpin, membicarakan pemimpin. Karena kita sama-sama mengenakan Kristus. Kalau ini diterapkan dalam rumah tangga, bahagialah rumah tanggamu. Kalau ini diterapkan di dalam pekerjaan, aku di sini mengenakan Kristus Yesus Tuhan, maka aku harus menjadi contoh bagi karyawan-karyawan yang lain. Aku harus lebih giat bekerja, lebih giat belajar, lebih giat melakukan segala sesuatu. Karena aku mengenakan Kristus, orang tidak lagi melihat siapa aku. Biarlah lewat aku. Saya senang ada jemaat kita di pemerintahan, di kepolisian. Lettingnya ngomong, Pak Pendeta, padahal bukan di gereja, tapi dia menyebutnya itu pendeta itu. Padahal di pemerintahan dia pendeta. Kenapa ngomong pendeta? Saya yakin karena mereka melihat Yesus Kristus. Mertua melihat menantu, yang dilihat Yesus. Menantu lihat mertua, yang dilihat Yesus. Jangan Herodes. Menantu lihat mertua, ini Pontius Pilatus ini. Ini Herodes ini. Lama-kelamaan saya akan disalibkan ini. Tapi lihatlah, mertua mengenakan Kristus. Ayo, kenakan Kristus. Engkau tidak mengenakan daun ara itu lagi.
kita sudah mengenakan Yeshua HaMashiach. Tuhan kita, tepuk tangan bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari jemaat Tuhan sedang angkat pujian ini dengan iman, katakan ku perlu. Amin. Percaya, mari angkat tanganmu bagi Yesus, sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku percaya. Oh,
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu kepada Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus. Engkau telah mengenakan Yesus. Kita telah mengenakan Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus bersamamu, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Yesus kami andalkan dalam keluarga, dalam pekerjaan, hanya Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Baik yang ada di Zoom, yang ada di TikTok, semua menyembah Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Syarararararara. Oh, syaralamara. Nyanyian pujian bagimu, katakan Yesus, Yesus. Pujian, kita sudah mengenakan Yesus. Kita milik Yesus. Kita memberitakan Yesus. Sungguh baik Tuhan. Engkau telah mengenakan Yesus. Siapapun hidupmu, Engkau telah mengenakan Yesus. Mari angkat wajah, angkat tangan kita. Jemaat Tuhan sedih angkat pujian ini, katakan. Nyanyi. Yesus. Nyanyian pujian.
Berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Yesus Kristus Tuhan. Nyanyian pujian bagimu, Yesus, pujian bagimu, Yesus, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Yesus, pujian bagimu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. haleluya. Nyanyian pujian bagimu, Yesus, namamu Yeshua. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan Hosana. Haleluya. Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Hosana. Kita yang sudah mengenakan Yesus, mari alu-alukan dia. Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted. Let our King. Let our King be lifted. Let our King. Let our King be lifted up. Orang-orang yang sudah mengenakan Yesus, orang-orang yang sudah berjubah kebenaran, kemenangan, engkau, hidupmu, keluargamu, masa depanmu, anak-anakmu, berjubah kemuliaan, kemenangan, berjubah kebenaran, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya semua kita sudah mengenakan Yesus Kristus dengan iman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yeshua Mashiach bless you. Kembali kita akan berdoa untuk memberi persembahan syukur yang kedua. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan itu berbuah baik bagi hidup kami dan kami akan terus mengingatnya supaya bisa menjadi berkat bagi semua orang di sekeliling kami. Berkati gembala kami Pastor Petrus yang sudah menyampaikannya, kami percaya segala aspek kehidupannya aman dan berkelimpahan dalam tangan-Mu. Kembali kami ingin berikan persembahan ucapan syukur. Kami percaya Tuhan sudah berkati hidup kami dan tiba saatnya kami berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Di nama Tuhan, Amin. ya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu tadi Bapak Ibu lihat video ceriti, nanti akan kita laksanakan hari Sabtu depan tanggal 22 ya. Ternyata cerita kita ini Bapak Ibu ini yang menjadi pemicu, salah satu pemicu selain live TikTok saya, cerita ini menjadi pemicu tergeraknya Pastor Andi Simon. Wah hebat ya, sampai lo ke TikTok saya, ke handphone saya,
pelayanan ceriti, dan ini juga menjadi buah bibir yang sedap untuk didengar, diperbincangkan. Bahkan ada yang berkata, di sini ceriti ada bagi-bagi makanan 100, tapi pun Jakarta berapa? 300 nggak ngomong apa-apa loh katanya. Wah, ternyata pelayanan ceriti itu membuat Yes Jakarta dikenal. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sederhana tapi menyentuh hati. Oleh karena itu, bahkan nanti ulang tahun gereja kita Bapak Ibu, ini juga Pastor Yusuf sudah sampai. Rencana, mudah-mudahan karena kita akan mengatur konsepnya seperti apa, kita akan mengadakan ceriti di depan gereja untuk 1.500 orang. Itu bayangkan itu 1.500 Bu ini cukup bisa nggak waktunya 2 jam selesai 1.500? Sudah kerjaanku itu Pastor, gampang, percaya saja. Sudah kita sukseskan ceriti Sabtu depan, dan ini sudah terlaksana selama 1 tahun lebih ya Bapak Ibu ya. Lalu Bisandri, tadi yang Bisandri, bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk ambil S1, S2, S3, dan sebelum ke Bisandri saya sudah membuka kelas Bible Study atau School of Success yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Nah, kemarin saya tanya kembali ke ketua STT, Pastor, saya ini kan sudah mengadakan School of Success atau Bible Study, itu rutin, dan saya sudah koneksikan ke Sinode, dan nanti ada itu sertifikatnya. Apakah ini bisa dilanjutkan ke STT Bisandri, jadi tidak memulai dari nol, mungkin langsung naik ke semester 3? Pastor Petrus yang mengadakan. Iya, ya karena Pastor Petrus dosennya Bisandri, ya kami anggap itu adalah utusan dari Bisandri yang lulus di Bible Study yang kita laksanakan setiap hari Jumat bisa langsung masuk ke STT Bisandri semester 3. Tapi yang sudah daftar cuman 1 kali nggak hadir. Minimal 50 kehadiran lah. Kalau tidak 50 kehadiran, tahun depan ulangi lagi. Sehingga lumayan Bapak Ibu langsung semester 3. Itu program kita, nanti akan dilatih di sana. Saya rindu akan mencetak pengkhotbah dari Yes Jakarta. Itu otomatis harus lulusan Bisandri, lulusan Bible Study. Harus dari sana, baru nanti akan dilatih, diberi kesempatan untuk khotbah. Bagi Bapak Ibu yang ingin khotbah, saya jamin Bapak Ibu masuk ke Bible Study, ikuti di sana, apalagi 2 minggu ke depan akan ada kelas homiletik, latihan berkhotbah. Yang lulus dari sana dipersiapkan, pasti kita munculkan. Kalau kita bisa memunculkan koki, juru masak yang bagus, kenapa kita memanggil juru masak dari luar? Apalagi yang masih kata A. Kalau kata A yang muncul di sini masih khotbah, dia yang khotbah, saya yang doa syafaat di situ. Tuhan, jangan kecoplosan Tuhan. Dan yang terakhir, kita sukseskan pelayanan kita hari Minggu depan. Pelayanan spesial kemerdekaan bersama Senior Pastor Yusak. Yang ada di online, yang ada di Zoom, yang ada di TikTok, ayo bergabung bersama-sama. Karena untuk menjawal Senior Pastor ini susah sekali, sulit sekali. Saya rasa sudah 2 tahun ya. Iya 2 tahun. Dan belum tentu setelah ini tahun depan Senior Pastor kita datang lagi. Mumpung datang minggu depan. Ayo ajak anak istri, anak muda, ajak pasangannya, mantannya juga ajak, gak apa-apa. Ajak, hubungi, bawa ke sini, sukseskan ya. Jadi pulang dari gereja, nanti langsung saya share di grup-grup, tolong dipublikasikan, ajak. Supaya semuanya rame dan benar-benar kita puas. Karena firman yang disampaikan yang benar-benar sangat-sangat baik sekali, didengar oleh semua orang. Bapak Ibu sudah terlibat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Bagian kita membawa jiwa-jiwa, bagian Senior Pastor Yusak
mengkhotbahin mereka. Jadi kita sama-sama mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita akan akhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri. Oke. Oh ya, sambil menunggu apakah ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini, boleh lambaikan tangannya? Oke, ada di belakang sana, ada 3 orang, ada yang di sini juga, sebenarnya yang ini dari HS juga. Selamat datang di keluarga YHS Jakarta, kami senang Bapak Ibu Saudara semua bergabung bersama kami di tempat ini. Semoga bisa selalu hadir dan bisa menikmati suasana ibadah di tempat ini. Baik, kita akan akhiri ibadah kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Sekali lagi kita mau deklarasikan iman kita bahwa hidup kita sudah ditolong, sudah ditebus oleh Yesus Tuhan yang ajaib. Mari dengan penuh iman saudara katakan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Angkat tanganmu katakan. Tuhan beri. Amin. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau niscaya kagum oleh berkat Tuhan. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Mari sama-sama nyanyikan saudara. Nyatakan imanmu. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh. Lambaikan tanganmu katakan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya. Sekali lagi katakan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau sungguh baik Tuhan. Kami tidak mau lihat beban kami tidak mau lihat masalah kami hanya memandang kepada Yesus saja yang sudah memerdekakan setiap kehidupan kami. Mari sama-sama katakan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh. Toleh kiri kanannya katakan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sorak-sorai paling meriah untuk Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Baik yang ada di TikTok, baik yang ada di Zoom,
Semua berkat yang sama kita berkati, semua keluarga yang ada di TikTok, keluarga Virgo, keluarga Ibu Erika, keluarga Ibu Hosana dan yang lain, dan Tuhan Yesus juga memberkati yang ada di TikTok dalam nama Yesus Kristus, keluarga Ibu Rinda, keluarga Ibu Fani, berkati yang sama. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMashiach, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, dan diberkatilah pelayananmu. Dan Tuhan menganugerahkan tubuh yang sehat, kuat, dan panjang umur atasmu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin.